Selamat pagi teman-teman dan Pak Kortono. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman kelas I1 tentang GameStick dengan dosen pengampu DRS Kertono M.Com. Lanjut. Di sini beranggotakan kelompok saya sendiri, Nesa Gatisi Mare dengan NIM 187241063 dengan rekan saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087. Untuk akses program dapat diakses lewat G Drive di bawah sini. Untuk tujuan GameStick sendiri adalah sebuah permainan sederhana di mana pemain dan komputer secara bergiliran mengambil sejumlah angka yang ditentukan 1-3. Lalu pemain yang mengambil angka terakhir akan dinyatakan kalah. Program ini memuat dua mode, satu normal dan yang satu lagi cheat. Untuk normal, komputer akan mencoba bermain secara optimal untuk menang, dan cheat mode, komputer memberikan saran kepada pemain agar bisa menang dengan jalur curang. Lalu untuk cara kerjanya sendiri ada 5. Yang pertama, input awal. Pemain memilih mode permainan, ingin memainkan dalam mode normal atau cheat, lalu pemain akan diminta untuk memasukkan jumlah total angka yang diinginkan. Lalu yang kedua, menentukan giliran awal. Ini menggunakan random boolean atau acak. Jadi yang mendapatkan giliran pertama bisa komputer dalam mode normal atau user atau kita sendiri sebagai pemain. Lalu yang ketiga, untuk giliran permainan, pemain akan memasukkan angka yang diambil 1-3. Lalu kalau misalnya dalam mode cheat, pemain akan disarankan untuk mengambil angka optimal yang program berikan nanti. Lalu untuk komputer dalam mode normal, bermain secara optimal berdasarkan strategi. Kalau misalnya di mode cheat, bermain secara acak dan menghindari menang agar pemain bisa menang. Lalu yang untuk keempat, permainan berlanjut sampai semua angka habis. Jadi pemain atau komputer yang mengambil angka terakhir akan dinyatakan kalah. Untuk yang kelima, opsi bermain ulang. Setelah permainan selesai, pemain akan ditanyakan ingin bermain lagi atau tidak. Lanjut, siapa saja entitas, variabel, dan tipe data yang ada. Untuk entitasnya utama sendiri itu ada 2, pemain dan komputer. Lalu untuk variabelnya ada 11, input dengan tipe data scanner, random dengan tipe data random, max ambil dengan tipe data integer, main lagi dengan tipe data boolean, variabel mode dengan tipe data string, total dengan tipe data integer, user giliran dengan tipe data boolean, user ambil, saran cheat, dan komputer ambil dengan tipe data integer, dan yang terakhir, variabel jawab dengan tipe data string. Lanjut, untuk rules-nya ada 6. Yang pertama, pemain hanya boleh mengambil 1-3 angka per giliran. Lalu yang kedua, pemain yang mengambil angka terakhir akan dinyatakan kalah. Lalu yang ketiga, mode permainan ada 2. Yang pertama, normal. Ini komputer harus bermain secara optimal agar menang. Lalu untuk yang cheat, komputer memberi saran ke pemain dan akan mengalah. Untuk validasi input, pemain harus memasukkan angka antara 1 dan maksimal jumlah yang tersedia. Untuk di mode cheat, jika pemain tidak mengikuti saran, tidak diperbolehkan untuk lanjut. Untuk giliran akan terus berpindah antara pemain dan komputer. Dan yang keenam, permainan dapat diulang setelah selesai dengan pertanyaan ingin bermain lagi. Lanjut, kami akan menampilkan program kami. Sebentar. Oke. Saya akan menjelaskan program dari game yang sudah kami buat. Yang pertama ada package game, ini maksudnya adalah foldernya namanya game. Lalu untuk import Java Util Scanner ini untuk mengescan inputnya, untuk import Java Util Random untuk mengecek angka acaknya. Lalu public class game, ini game maksudnya nama foldernya game. Lalu public static void main string ini adalah titik utama atau titik awal dalam aplikasi Java. Lalu scanner input,
akan menampilkan nilai inputnya, random untuk menampilkan nilai acak, max ambil maksimal 3. Lalu boolean main lagi ini maksudnya untuk ini terjadi jika pilihannya true. Jadi ini true or false-nya gitu. Lalu untuk loop utamanya yang main lagi akan menggunakan sistem outPrintln dengan permainan ambil angka. Di sini kita akan memilih mode permainan kita ingin normal atau cheat. Lalu setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan jumlah total bilangan. Tetapi jika kita memilih selain dari normal atau cheat, maka akan keluar mode tidak dikenali, silahkan pilih normal atau cheat. Lalu setelah kita sudah memasukkan jumlah total bilangan, kita akan masuk ke permainannya. Di sini kita akan untuk giliran acaknya secara acak memakai random next boolean. Jadi bisa kita sebagai pemain atau komputer yang bisa maju di luar seperti itu. Lalu untuk mode normal di sini komputer pasti menang. Jadi rumus normal ini adalah total dikurang 1 dengan dimodulo max ambil tambah 1. Lalu untuk function while di sini total harus lebih besar dari 0. Mengapa seperti itu? Karena di giliran cheat ini akan terjadi jika total lebih besar sama dengan 0. Dapat dilihat di sini saran cheat harus bisa lebih besar dari total gitu. Untuk integer user ambil sama dengan 0, saran cheat sama dengan 0. Lalu untuk saran cheat sendiri dirumuskan dengan total kurang 1 dimodulo max ambil tambah 1. Lalu nanti program akan mencetak cheating way dengan pilihan angka yang ditotalkan dari sini, dari saran cheat ini. Jadi kita harus mengikuti saran cheat ini. Lalu jika kita tidak mengikuti saran cheat tersebut, kita akan dihadapkan dengan printout ini. Way, kamu harus mengikuti cheating way dengan pilihan angka yang sudah dia sarankan. Lalu misalnya kita masih melawan seperti itu, lalu nanti akan keluar input tidak valid dan harus kita ulangi. Jadi kita harus ngambil angka yang sudah disarankan oleh program saran cheat seperti itu. Lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak izin, saya Muhammad Adrian, izin untuk konversasikan. Jadi untuk nextnya ini, jadi ini ada block while ya. Block while ini terakhirnya itu sampai ke total min sama dengan user ambil. Kemudian saya akan menjelaskan mulai dari blok yang selanjutnya, di mana ketika kita kan tadi di atas sudah mulai ya untuk kondisi baik itu pemain ataupun komputer. Kemudian ini selanjutnya ada if kalau misalkan total itu sebenarnya 0 atau game selesai, maka dari sintaks yang atas tadi, mungkin boleh di scroll sedikit atas. Nah dari while true ini, maka ketika nanti giliran ini kan mode cheat ya. Jadi kalau ketika mode cheat ini dilaksanakan, maka ketika nilainya itu sudah 0, karena kita memastikan bahwa di mode cheat itu komputer pasti kalah, dan kemudian user itu pasti menang. Maka ketika kita scroll ke bawah, maka ketika nanti if total sama 0, nantinya kita akan mengambil angka terakhir, maka kita kalah dan komputer menang. Itu kalau misalnya kita mode normal. Nah, di sini kita ada else ya. Else-nya ini bukan dari yang if total, tapi dari yang atasnya lagi. Nah, kalau misalnya selanjutnya berarti giliran komputer. Nah, ini adalah mode normal. Jadi kalau ketika mode normal ini, maka mode cheat daripada komputer ini akan tidak berlaku ya. Jadi kalau misalkan if daripada mode normal ini kita laksanakan dengan function math.min dalam kurung 1 plus random.next integer max ambil, total. Sebetulnya saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita ada random.next integer, karena di sini kita mode normal dan yang jalan ini komputer. Jadi kalau misalnya kita pakai function random, maka dia akan menghasilkan angka yang random, dan angka ini dipastikan bahwa pada mode normal komputer tuh harus menang gitu. Dan dengan adanya function daripada Java util random tadi, maka kita bisa mengrandomkan integer yang akan di-generate. Nah, namun pada kasus else-nya, maka mode cheat akan memastikan user bisa menang. Ketika if-nya ini adalah mode normal, maka else-nya sudah pasti mode cheat. Nah, ketika mode cheat,
maka kita akan menggunakan sintaks berikut untuk di mana komputer akan mengambil angka terakhir sehingga pasti kalah. Nah, bagaimana sintaks daripada kondisi tersebut? Maka akan saya sebutkan, yaitu if the sequence-nya adalah total min komputer ambil sama dengan 0, yaitu ketika angka daripada max ambil itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya totalnya itu sama dengan 0, maka komputer akan mengambil yaitu math.max dalam kurung 1, total min 1. Ini adalah function ya. Jadi function daripada math itu sendiri, salah satu sub functionnya adalah math.max. Nah, kemudian ketika itu terjadi, maka sistem outprint learn giliran komputer, maka komputer mengambil sesuai dengan jumlah yang ada. Ini mengikut daripada instance yang sebelumnya, yaitu daripada if else. Kemudian dilanjutkan dengan sistem outprint learn sisa total. Sisa total itu berapa? Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ketika mode cheat ini diberlakukan, maka sequence yang perlu terpenuhi sama dengan mode sebelumnya, yaitu total itu harus sama dengan 0. Karena tanpa ada sequence yang menyatakan bahwa total sama dengan 0 sama dengan true, maka program akan terus berjalan. Karena kan itu while ya. Tadi kan di atas sudah dijelaskan itu while, maka akan terus berjalan sampai mode if ini terpenuhi. Ini adalah mode cheat, di mana if mode sequence-nya adalah mode equals cheat, maka akan mengeprint komputer mengambil angka terakhir dan komputer kalah. Baik, boleh scroll ke bawah lagi. Nah, kemudian ketika di sini kan kita tadi udah statement variable ya di atas ya, ada user giliran. Nah, ketika user giliran U-nya gede, itu sama dengan tanda seru user giliran U-nya kecil, itu ini beda. Kalau sama dengan titik itu tidak sama dengan ya. Jadi dia akan mengembalikan nilai sehingga ketika nanti jalannya komputer, maka selanjutnya udah pasti user. Kalau itu user udah pasti selanjutnya ada komputer. Karena itu membalikan nilai sama dengan titik sama dengan tanda seru. Kemudian ketika semua blok itu sudah terlaksanakan, di mana tadi sudah disebutkan oleh teman saya bahwa kita udah statement variable, kemudian kita sudah ada util Java util random untuk siapa yang jalan duluan, kemudian komputer itu mengambil apa, kemudian user mengambil mode normal ataupun cheat. Kemudian terakhir banget ketika sudah dinyatakan siapa pemenangnya dengan instance if total sama dengan 0, maka akan di print apakah ingin bermain lagi. Kemudian ada pilihan ya atau tidak. Nah, kemudian di sini kami buat bahwa menggunakan variabel main lagi, di mana jawab.equal sama dengan dia. Ketika user menulis ya, maka dia akan otomatis kembali ke while yang paling awal, yaitu while yang memulai bermain. Namun ketika else-nya atau tidak memilih ya atau dengan kata lain memilih tidak, maka dia akan mengeluarkan sistem outprint learn, yaitu terima kasih telah bermain dan sampai jumpa. Dan terakhir adalah input.close. Mungkin untuk sederhananya boleh kita coba play kali ya. Boleh di play untuk program itu sendiri. Baik, untuk program sini kita akan memilih ya, ini kita sebagai user, mungkin kita coba mulai normal dulu kali ya, kita coba klik normal. Oke. Kita masukkan bilangan bebas, mungkin kita coba bilangan ganjil 21. Baik, next-nya kita mendapatkan giliran pertama, dan di sini kita disclaimer sebagaimana dijelaskan tadi ya, giliran ini tidak pasti kita duluan atau komputer duluan. Ini ada menggunakan Java util random, sehingga function ini memastikan bahwa giliran itu tidak pasti pada satu pihak. Kemudian kita memilih 1-3, kita coba milih 4. Coba kita masukkan 4. Di sini ada tulisan input tidak valid, maka harus mengulangi, harus ambil 1-3. Kita coba isi 1. Baik, sisa total 20, kemudian giliran komputer mengambil 3, dan sisa total 17. Kemudian kita coba mengurangi dengan memilih 3. Sisa total 14, komputer mengambil 1, sisa 13. Kita ngambil 3 lagi coba. Konsisten 3 terus. Boleh 3 lagi. Nah, ini oke, terakhir kita terakhir tuh tadi mengambil mengambil 3, kemudian sisa total 2, kemudian komputer mengambil 1, sisa total 1. Dan ini dengan kondisi begini itu absolut, kita harus ambil 1 daripada 1. Sehingga coba kita ambil 1. Nah, kita mengambil angka terakhir sehingga user kalah dan komputer menang. Kita coba sekarang ingin bermain lagi, kita klik ya.
Baik, Bapak, kita akan coba untuk mengambil mode cheat. Kita akan curang sedikit mengambil mode cheat. Baik, di sini kita coba masukkan bilangan yang berbeda, yaitu 90 misalnya. Nah, di sini ada cheating way. Cheating way ini adalah apa yang harus kita ikutin gitu ya. Oleh user, kita pilih angka satu. Tapi kita masukkan 0 misalnya. Di sini akan ditulis input tidak valid. Kita coba masukkan yang masih di dalam range ya, 1 sampai 3 ya. Cheating way memilih satu, tapi kita coba milih dua coba misalnya. Nah, di sini akan ada tulisan, woi, kamu harus mengikuti cheating way. Pilihlah satu. Berarti kita harus mengikuti cheating way tersebut. Kita coba pilih satu. Nah, di sini ketika kita pilih satu, total nilainya sisa 89. Komputer mengambil satu, kemudian komputer mengambil dua, sisa 87. Kemudian kita coba ambil cheating way-nya dua. Coba kita ambil dua. Oke, sisa 85 komputer mengambil satu, sisa 84 kita cheating way memilih angka 3. Coba terus laksanakan sampai terakhir kita ikutin cheating way terus. Oke. Oke, sambil dijalankan oleh teman saya, ini akan dipastikan bahwa cheating way ini akan memilih cara terbaik. Bagaimana user itu pasti menang dengan sintaks yang tadi sudah dijelaskan, dengan model matematika yang tadi sudah diimplementasikan di dalam kode. Baik, nah ini sisa 3, kemudian kita sisa 2, komputer mengambil satu, sisa totalnya hingga menjadi 0, dan dengan begitu maka bisa dipastikan bahwa komputer mengambil angka terakhir, komputer kalah dan kita menang. Coba kita klik tidak, ketik tidak. Nah, ketika kita ketik tidak, maka akan ada tulisan terima kasih telah bermain dan sampai jumpa. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan GameStick. Mungkin disclaimer-nya mungkin akan saya sum up untuk program ini sendiri, bahwa user bisa memilih angka berapa yang ingin dimasukkan. User pun bisa memilih angka apa dan mode apa yang ingin diinginkan, apakah mode normal atau mode cheat. Kemudian ketika memilih mode normal, maka bisa dipastikan bahwa sangat sulit sekali untuk memenangkan lawannya, yaitu komputer yang sudah kami set, di mana komputer pasti menang. Kemudian ketika user memilih mode cheat, itu akan muncul cheating way di mana kita bisa mengikuti, dan ketika kita memilih angka yang di luar daripada range 1 sampai 3 maupun di luar angka yang disarankan oleh cheating way, maka program tidak akan berjalan dan akan meminta input sesuai dengan yang dilampirkan oleh cheating way. Dengan begitu maka tujuan daripada GameStick ini terpenuhi, bahwa user ada kondisi di mana user pasti menang, dan kami juga menambahkan opsi lain di mana user bisa memainkan sendiri dengan mode normal, sehingga ketika user ingin mencoba mungkin menggunakan kemampuan matematikanya bisa menggunakan mode normal, namun ketika ingin bermain dengan lebih fun bisa menggunakan mode cheat, sehingga dengan demikian bisa tercapai tujuan daripada GameStick ini sendiri, yaitu user pasti menang. Jadi dapat kami sampaikan bahwa blok dan function yang sudah kami jelaskan pada aplikasi NetBeans sudah kami sampaikan dan sudah kami lampirkan di dalam PowerPoint atau Canva-nya. Bisa dilihat di sini lengkap dengan penjelasan yang tentunya lebih lengkap pada saat kami menjelaskan tadi. Sampai terakhir ada di opsi main lagi ini. Dan ada penutupan programnya juga lengkap dengan block function yang sesuai ketentuan dari presentasi. Baik, segitu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.